Oke, di depan kalian sini ada beberapa jenis 7 segmen. Ini ada yang juga seperti ini, ada yang kecil seperti ini. Nah, di video kali ini akan saya jelaskan tentang 7 segmen, mulai dari perbedaan 7 segmen antara common anoda dan 7 segmen common katoda. Lalu akan saya jelaskan tentang konfigurasi kaki dari 7 segmen itu sendiri, dan juga akan saya jelaskan tentang bagaimana cara mengecek 7 segmen menggunakan avometer analog. Bagaimanakah penjelasannya? Simak terus. Oke, jadi di depan kalian sini sudah ada beberapa jenis 7 segmen. Ada yang ukurannya lebih besar seperti ini besar, cukup besar ya. Ini ukurannya berapa ini? 4 cm, 4 kali 3 cm. Lalu ada juga yang ukurannya 3 cm kali 2 cm seperti ini. Bahkan ada yang ukurannya lebih kecil. Ini 1,5 kali 1 cm. Ada juga 7 segmen yang 2 7 segmen seperti ini dijadikan satu. Jadi dia ini sudah satu dalam onboard seperti ini. Nah, di video kali ini akan saya jelaskan tentang 7 segmen ini. Tetapi sebelum saya jelaskan dulu 7 segmen itu apa. Nah, 7 segmen ini merupakan komponen elektronika yang terdiri dari 8 buah LED yang disusun berbentuk angka. Jadi 7 segmen ini merupakan output di dalam komponen elektronika. Nah, bagi kalian yang ingin mengetahui lebih banyak tentang dunia elektronika, mulai dari hal-hal seperti ini atau dari hal-hal yang lebih mudah ke hal-hal yang lebih sulit, kalian bisa subscribe channel Jagat Elektro ini dan tekan loncengnya agar tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia elektronika. 7 segmen ini biasa digunakan pada peralatan-peralatan elektronik seperti mesin cuci, lalu ada pom mini, bahkan bisa digunakan pada pom mini itu yang biasa kita temui di pinggir jalan, atau bahkan 7 segmen ini bisa kita gunakan dalam rangkaian-rangkaian elektronika digital seperti ini. Pada 7 segmen ini terbagi dalam dua jenis, yaitu 7 segmen common anoda dan juga 7 segmen common katoda. Berikut ini akan saya jelaskan perbedaan dari 7 segmen common anoda dan 7 segmen common katoda. Oke, berikutnya saya di sini akan menjelaskan tentang 7 segmen, perbedaan antara 7 segmen common anoda dan 7 segmen common katoda. Pertama-tama saya jelaskan dulu tentang LED ya. Sebenarnya ini sudah pernah saya bahas tentang LED. Jadi LED itu simbolnya seperti ini. Nah, karena dia itu simbolnya hampir mirip dengan dioda karena dia masih satu keluarga dengan dioda. Jadi ini polaritas katoda atau negatifnya katoda, dan ini yang anoda. Nah, 7 segmen pun juga sama, dia terdiri dari 8 buah LED yang disusun menjadi sebuah angka. Jadi seperti ini teman-teman. Misalnya 7 segmen itu kan ada 8 buah LED, LED 1, LED 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, 7 segmen common anoda dia itu kaki yang polaritasnya anoda atau positif yang dijadikan satu. Polaritas positif yang mana itu yang ini ya. Nah, jadi ini kakinya dijadikan satu. Dalam 7 segmen yang bentuknya seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kaki yang tengah itu yang dijadikan satu ini. Nah, oke, paham ya? Kaki yang tengah ini yang dijadikan satu. Nah, untuk 7 segmen common katoda itu juga sama. 7 segmen common katoda itu yang dijadikan satu adalah katodanya atau polaritas negatifnya. Bisa kita lihat seperti ini. Nah, jadi ini ya dijadikan satu katodanya. Nah, kaki yang tengah ini juga sama dengan 7 segmen common anoda tadi, bentuknya pun sama, konfigurasi kakinya pun juga sama. Hanya saja yang membedakan itu polaritasnya. Nah, kaki yang tengah ini yang saling terhubung, bentuknya seperti ini ya, biar mirip. Nah, kaki yang tengah ini dan kaki yang tengah ini terhubung sama saja ini. Jadi kaki tengah itu yang ini. Karena dia katoda, maka dia harus kita taruh di
GND atau di ground atau di minusnya. Berbeda dengan 7 segmen yang common katoda tadi, yang mana ini berbeda dengan 7 segmen yang common katoda tadi, yang mana kaki yang tengah harus kita taruh dengan VCC. Kalau yang common anoda, maaf. Berbeda dengan 7 segmen yang common anoda tadi, 7 segmen common anoda tadi kita beri yang kaki yang tengah ini kita beri dengan VCC. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Ini bisa saja ini kaki A, ini kaki B, kaki C, itu yang ini. Kaki A, B, C, D, E. Dan seterusnya. Oke, jadi seperti itu. Sekarang saatnya kita coba menggunakan avometer analog. Kita akan coba 7 segmen ini berfungsi atau tidak. Selain berfungsi atau tidak, juga akan kita lihat konfigurasi kaki pada 7 segmen ini, karena dia memiliki 5 kaki. Oke, yang pertama-tama untuk memudahkan, karena kita sama-sama masih belajar, untuk memudahkan kita gambar dulu seperti ini. Ini kakinya 5, di atas 5, bawah 5. Oke, jadi seperti ini. Segmen yang ini itu untuk A, ini untuk B, untuk C, ini untuk D, ini untuk E, ini untuk F, ini untuk G, ini untuk H. Masing-masing pada kaki ini, satu kaki mengaktifkan satu segmen. Jadi seperti itu. Kaki yang tengah ini, tengah yang atas dan tengah yang bawah itu biasa dilihat untuk dia apakah common anoda atau common katoda. Kaki yang tengah ini dia saling terhubung, yang tengah atas dan tengah bawah ini. Oke, saatnya kita coba. Pertama-tama ini 7 segmen common anoda. Kita cek menggunakan avometer analog 7 segmen ini. Terbalik ya, dia harus terbalik. Kita cek seperti ini. Dia nyala. Pada saat kita hubungkan dengan kaki yang tengah ini, kaki yang tengah dan kaki yang paling kanan ini pojok, segmen ini aktif. Artinya kaki yang ini, kaki yang paling pojok ini, dia digunakan untuk mengaktifkan segmen yang ini. Kita lihat seperti ini. Kaki yang pojok ini berarti kaki yang pojok ini adalah B, untuk B. Lalu berikutnya, kita coba berikutnya. Seperti ini. Segmen yang sebelahnya. Ini kan segmen yang sebelahnya kan aktif ya. Segmen yang ini atas dia aktif karena kita mengaktifkannya dengan kaki yang ini. Maka kaki yang ini sebelahnya B tadi dia digunakan untuk mengaktifkan segmen A. Posisinya di A tadi, dia digunakan untuk mengaktifkan segmen A. Ini tuh berlaku untuk kaki-kaki lainnya. Jadi misalnya ini untuk kaki ini H, ini C, D, E, F, G. Kalau nggak salah seperti ini. Jadi seperti itu cara mengeceknya. Ini kita kasih, karena ini common anoda, ini kita kasih polaritas yang positif, ini kita kasih polaritas yang negatif. Ketika dikasih polaritas yang negatif, segmen A ini akan aktif, maka kaki A ini digunakan untuk mengaktifkan segmen yang A. Begitu pula dengan 7 segmen yang common katoda. Common katoda itu sama saja teman-teman, hanya saja dia terbalik, kebalikan yang tadi. Kalau yang ini kan kita kasih plus. Kalau yang 7 segmen common katoda seperti ini kita kasih minus. Yang di sini kita kasih plus. Jadi seperti itu. Sama saja untuk konfigurasi kakinya pun sama saja. Seperti ini. Sama saja. Boleh kita coba satu saja ya.
Oh, kebalik. Nah, ini kan kebalikan dari tadi ya. Ini, nah dia digunakan untuk mengaktifkan segmen yang B. Yang ini B, kaki yang pojok. Nah, kaki yang pojok ini digunakan untuk mengaktifkan segmen yang B. Jadi ini yang B, ini yang A. Nah, ini pun sama saja. Sekian video kali ini. Apabila saya ada kesalahan dalam penyampaian materi atau informasi di dalam video ini, seperti biasa kalian bisa koreksi di kolom komentar. Oke, jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya di channel ini, karena di channel ini akan banyak sekali kita bahas, mulai dari dunia elektronika, mulai dari hal-hal yang dasar sampai ke hal yang lebih sulit. Bahkan insya Allah akan kita buat seperti ini, line follower. Oke, jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya agar tidak ketinggalan. Terima kasih.